Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika, yaitu membuat tutorial regresi data panel. Baik, langsung saja. Untuk membuat regresi data panel memerlukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu input data. Ini merupakan data yang saya gunakan untuk pengujian regresi data panel. Saya mengambil beberapa rasio, yaitu DAR, DER, dan ROA dari 3 perusahaan, yaitu PT Champion Pacific Tbk, PT Gunawan Dian Jaya Steel Tbk, dan PT Lotte Chemical Titan Tbk. Di mana 3 perusahaan ini berada pada sektor bahan baku. Baik, langsung pada tutorial langkah yang pertama adalah input data. Kita klik file, lalu new dan work file. Ini diisi dengan balance panel karena kita akan menggunakan data panel. Ini annual, start date-nya dari 2013 sampai 2022. Number of cross section 3, karena ada 3 perusahaan. Lalu klik OK. Lalu kita pilih quick dan empty group. Nah, lalu kopas data ini. Tinggal di copy. Lalu paste di sini. Namanya bisa dirubah. Ini merupakan variabel X1. Ini variabel X2. Dan ini adalah variabel Y. Sudah lengkap semuanya, lalu bisa di-exit ataupun di-minimize. Nah, untuk langkah kedua yaitu ada uji pemilihan model. Sedikit menjelaskan bahwa pemilihan model ini ada 3 pengujian. Yang pertama ada uji Cow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga ada uji LM. Uji Cow itu bila hasilnya lebih dari 0,05 maka model yang digunakan adalah model CEM. Dan apabila kurang dari 0,05 maka model yang digunakan adalah FEM. Nah, jika yang terpilih adalah model FEM maka harus dilanjutkan pengujian Hausman. Tetapi jika hasilnya menggunakan model CEM, maka tidak perlu melakukan uji Hausman. Untuk langkah pertama yaitu uji Cow, yaitu bisa diblok dulu variabel X1, X2, dan Y. Lalu pilih open dan as equation. Ini variabel Y sudah jadi paling depan. Lalu di panel optionnya pilih fix. Lalu klik OK. Setelah ini klik view, lalu fix random effect testing. Nah, yang pertama ini likelihood ratio adalah untuk uji Cow. Klik ini. Nah, ini merupakan hasil dari uji Cow. Bisa dilihat dari ini. Nah, hasil uji Cow-nya itu memiliki nilai probabilitas 0,0000, maka nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model FEM. Nah, dari sini kurang dari 0,05, maka keputusannya menggunakan model FEM.
Nah, karena yang terpilih adalah model FEM, maka harus dilanjutkan dengan uji Hausman. Untuk melakukan uji Hausman, caranya yaitu klik Estimate, lalu pilih di panel option cross sectionnya itu pilih Random. Klik OK, lanjut ke View, seperti tadi. Nah, yang dipilih ini, Hausman Test. Nah, ini merupakan hasil dari uji Hausman dan memiliki probabilitas 0,0000. Untuk penjelasannya ada di sini. Nilai probabilitasnya adalah 0,000, maka ini adalah kurang dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model FEM. Nah, dikarenakan yang terpilih adalah model FEM, maka tidak perlu melanjutkan ke uji LM. Dan karena yang terpilih adalah model FEM, maka harus melakukan uji asumsi klasik. Untuk melakukan uji asumsi klasik, dari sini lanjut klik Estimate. Lalu panel optionnya pilih Random. Pilih None. Karena menggunakan FEM. Lalu klik OK. Setelah itu, klik Quick, Group Statistik, dan Correlation. Ini variabel Y-nya dihapus, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji multikolinearitas, yaitu uji pertama dari uji asumsi klasik. Untuk penjelasannya ada di sini. Hasil uji multikolinearitas yang diambil itu ini, yang 0,41704701. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Lalu uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Caranya, ini bisa di-minimize atau di-close. Kita kembali ke data awal, lalu klik kanan, lalu open dan as equation. Lalu ini diubah menjadi ABS dalam kurung resid, lalu koefisien. Nah, di panel option ini none sudah, lalu klik OK. Ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas. Untuk variabel X1, probabilitasnya adalah 0,6578 dan X2 0,9225. Untuk penjelasannya, nah nilai probabilitas X1 maupun X2 melebihi dari standar minimal uji heteroskedastisitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut lulus uji heteroskedastisitas. Setelah lulus uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan persamaan regresi data panel. Caranya, kita klik View, lalu Representation. Nah,
Ini, di baris terakhir. Ini merupakan persamaan regresi data panel. Ini sudah dibulatkan dari hasil sebelumnya dan terdapat penjelasan dari persamaan tersebut. Ini penjelasannya. Setelah melakukan persamaan regresi data panel, selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis. Nah, hipotesisnya itu ini ada 3 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, HO-nya adalah variabel DAR tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA, dan HA-nya adalah variabel DAR berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Untuk hipotesis kedua, HO, variabel DAR tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA, dan HA, variabel DAR berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Untuk hipotesis yang ketiga, yaitu HO-nya adalah variabel DAR dan DAR tidak berpengaruh secara simultan terhadap ROA, dan HA, variabel DAR dan DAR berpengaruh secara simultan terhadap ROA. Untuk melakukan uji T, kita kembali dulu ke estimation output. Nah, ini merupakan, T statistik ini adalah hasil dari uji T. Ini adalah hasil dari uji T. Bisa dilihat penjelasannya di sini. Hasil uji T. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, hasil uji T pada variabel DAR atau X1 diperoleh nilai T hitung. T hitungnya adalah ini. Minus 0,447860, di mana nilai T hitung tersebut kurang dari nilai T tabel, yaitu 2,048407142. Nilai T ini didapatkan dari sini. Ini nilai T tabel. Nilai T tabel itu menggunakan rumus ini. Dan ini adalah nilai F tabel yang digunakan untuk uji F. Nah, karena nilai T hitungnya kurang dari nilai T tabel, maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya, variabel DAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Untuk hipotesis yang kedua, uji T pada variabel DAR X2 diperoleh nilai T hitung sebesar 0,0981177, di mana nilai tersebut kurang dari nilai T tabel, yaitu 2,048407142. Maka, HA ditolak dan HO diterima, artinya variabel DAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial baik dari variabel X1 maupun dari variabel X2, keduanya itu tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Yang terakhir ada uji F. Uji F ini adalah hasil dari uji F, F statistik, sebesar 0,105041. Untuk penjelasan lebih lanjut, ini. Ternyata nilai F hitung pun kurang dari nilai F tabel. Maka artinya variabel DAR dan DAR tidak berpengaruh terhadap ROA.
Maka dapat disimpulkan dari baik itu uji secara parsial maupun uji simultan, eh, variabel X1 dan X2 itu tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Inilah hasil akhir dari regresi data panel. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas dalam menyampaikan karena saya pun masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.